Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus. Solen 5 chapter 889 tiada. King Kong Jin Huang. Setelah kaisar penghancur jiwa jatuh kembali ke tanah, dia menemukan bahwa sangkar bumi menjadi tenang kembali, fluktuasi energi di dalamnya masih meningkat dan tidak ada ledakan. Jadi Tang San ingin berterima kasih kepada King Kong Jin Huang karena telah melepaskan sangkar tanah. Tidak ada tempat berteduh dari sangkar bumi. Kaisar penghancur jiwa menemukan sesuatu yang buruk, dan dia mungkin mengambil tindakan untuk menghentikan Tang San menelannya. Pada saat itu, Tang San hanya bisa secara paksa meledakkan dua kiin yang di tubuh King Kong King, dan sulit untuk mengatakannya apakah itu bisa membegalnya. Sekarang, penutup sangkar bumi memberi Tang San banyak waktu. Kaisar King Kong tidak dikalahkan oleh Tang San, tetapi oleh keserakahan. Dia tiada matian melahapnya dengan panik, menghirup hal-hal yang seharusnya tidak diserap ke dalam tubuhnya, ditambah energi kehidupan yang dibawa oleh kekuatan leluhur pohon yang dibawa Tang San, semuanya tidak dapat diubah. Merasa bahwa nafas darahnya semakin lemah, dan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya semakin lemah, King Kong Jin panik. Jika bukan karena kendali Tang San terhadap yin dan yang ki di tubuhnya melalui ki yang kacau, dia akan meledakkan dirinya sendiri dan tiada. Akhirnya, kekuatan garis keturunan hampir ditelan. Kekuatan garis keturunan seorang kaisar akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna dan diserap setelah ditelan, dan Tang San menghasilkan banyak uang. Tang San dengan tenang melepas cincin berlian emas besar di jari Kaisar King Kong Tianjing, menepuk bahunya, dan berkata, ketamakan adalah dosa asal, ini adalah saranku untukmu. Jika ada kehidupan lain, ingatlah untuk tidak serakah. Detik berikutnya, mata Tang San berkedip, dan sangkar bumi di sekitarnya langsung kembali di bawah bimbingan akal ilahinya. Ini disebabkan oleh kekuatan garis keturunan King Kong Jin Huang. Kekuatan garis keturunan Tang San telah ditelan oleh Tang San. Aura darah Tang San saat ini dapat sepenuhnya disesuaikan dengan yang sama dengan King Raja Kong Jin Huang, dan dia secara alami dapat mengendalikan Jin Jing sangkar bumi diubah oleh baju besi. Cahaya keemasan menyatu ke dalam, dan tidak jatuh pada Raja Kong Jin Huang, tetapi diserap oleh cincin berlian emas di jari Tang San, dan kemudian cincin berlian emas diterima oleh Tang San ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya keemasan selesai di bawah penutup. Detik berikutnya, tubuh Tang San didorong keras oleh Tang San, dan dia langsung pergi ke langit. Pada saat yang sama ketika dia mendorong telapak tangan ini, dia juga menarik energi kacaunya. Bola cahaya keemasan terangkat, dan kegilaan di tubuh Kaisar King Kong Jin, yang tubuhnya membengkak menjadi bentuk bulat, meledak. Tidak, King Kong Jin berteriak panik, dan tubuhnya yang terbang ribuan meter meledak seperti balon. Ledakan. Raungan memekakkan telinga membuat seluruh langit tampak hancur. Tubuh Tang San jatuh dari langit seperti bintang jatuh, dia langsung menahan semua auranya, dan pada saat yang sama menyalakan merek leluhur pohon pada 12 tetua klan pohon emas biru di bawah. Cahaya dan bayangan leluhur pohon besar naik dari tanah, menutupi tubuhnya. Langit benar-benar retak, dan dalam ledakan besar itu, sebuah lubang hitam pekat meledak, dengan panik menelan semua napas di udara. Tidak hanya itu, tetapi seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap. Langit di atas kota King Kong berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Kaisar telah jatuh. Kematian Kaisar Kong Jin berbeda dengan kematian Kaisar Iblis Kristal. Kaisar Setan Kristal Besar berada di akhir masa hidupnya, dan sebenarnya Kaisar Iblis Kristal Besar yang sebenarnya bereinkarnasi dengan bantuan tubuh Tang San. Kaisar King Kong Jin meninggal dengan kejam, terbegal. Di negeri dongeng, saya tidak tahu berapa tahun tidak ada kaisar yang terbegal. Terlebih lagi, orang yang membegal kaisar bukanlah kaisar. Ketika bola cahaya keemasan melonjak ke langit dan langit menjadi gelap, seluruh kota King Kong tampak membeku pada saat ini. Langit gelap, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Belum lagi orang-orang kuat dari keluarga King Kong Jin gemetar di sekujur tubuh mereka, bahkan penguasa surgawi penghancur jiwa tertegun dan gemetar saat ini. Tiada, benar-benar tiada. Ledakan mengerikan itu bahkan meledakkan langit. Energi menakutkan memiliki perasaan kuno, leluhur pohon dan leluhur pohon telah benar-benar pulih, tidak pulih sebagian. Baik kaisar penghancur jiwa maupun roh dan monster lain yang hadir tidak berpikir bahwa Tang San membegal Raja King Kong. Dia hanya setingkat Raja Agung. Bagaimana dia bisa membegal seorang kaisar? Namun, Kaisar Kong Jin memang sudah tiada, dan dengan munculnya leluhur pohon,
tidak ada keraguan bahwa mereka percaya bahwa ini adalah tangan leluhur pohon, dan hanya leluhur pohon yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Untuk sesaat, kota King Kong jatuh ke dalam keheningan yang tak terlukiskan. 12 tetua dari klan pohon emas biru semuanya diselimuti cahaya dan bayangan dari leluhur pohon besar. Pada saat ini, bahkan Kaisar Surgawi penghancur jiwa tidak akan berani memeriksanya. Suzu bisa membegal seorang kaisar, mengapa dia tidak bisa membegal yang lain? Yang pertama bereaksi adalah Kaisar Penghancur Jiwa. Melihat cahaya dan bayangan leluhur pohon besar di depannya, dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat, dan berkata dengan hormat, generasi muda menangkap jiwa telah melihat leluhur pohon. Cahaya dan bayangan leluhur pohon menyerap sejumlah besar energi kehidupan, termasuk Kaisar Penghancur Jiwa. Semua orang dapat merasakan hilangnya energi kehidupan di tubuh mereka, dan seluruh kota tampaknya ditutupi oleh kekuatan yang melahap ini. Perubahan seperti itu mengejutkan Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa. Beruntung baginya, dengan kesadarannya yang kuat, ia masih bisa mengendalikan hilangnya energi hidupnya, tetapi raja-raja dari klan King Kong Jing yang hadir agak tidak bisa mengendalikan energi hidupnya sendiri. Yang lebih menakutkan adalah bahwa melahap ini ditujukan ke seluruh kota King Kong. Susu, harap tenang. Ribuan makhluk di kota King Kong tidak melukai klan pohon emas biru, tetapi juga meminta Susu untuk memberikan jalan keluar bagi mereka. Jin Chengwu berada dalam keadaan yang benar-benar bodoh saat ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa King Kong Jing Huang telah jatuh, benar-benar jatuh. Jika dia tahu hasil akhirnya akan seperti ini, ketika Tang San dan yang lainnya baru saja tiba, dia pasti akan menerima mereka dengan standar etiket tertinggi, dan menyerahkan anggota klan pohon emas biru itu. Jatuhnya Kaisar Kong Jingjing jelas merupakan bencana bagi keluarga King Kong Jing. Bencana mereka sudah dekat. Kematian tanpa akhir, kematian tanpa akhir. Sebelumnya, Tang San mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tiada, dan mengingatkan orang-orang di kota King Kong bahwa ketika Jin Chengwu dan banyak orang kuat dari klan King Kong Jing pergi dalam waktu 12 jam, itu hanya lelucon. Sekarang fakta ada di depan mereka, merekalah yang harus ditertawakan. Adegan yang menakutkan seperti itu tidak bisa dipercaya. Nenek moyang pohon benar-benar datang, membegal King Kong Jing Huang, dan melahap energi kehidupan kota utama. Dalam bayang-bayang Susu, Tang San dijaga oleh tetua kedua dan ketiga dan turun dari langit. Pada saat ini, para tetua semua menangis. Ketika mereka menyaksikan jatuhnya Raja Kong Jingjing, itu tidak bisa dipercaya. Ketika mereka merasakan napas leluhur pohon di kejauhan, mereka samar-samar menebak bahwa kekuatan leluhur pohon akan datang. Namun, terlalu berlebihan untuk benar-benar membegal seorang kaisar. Apa yang mereka pikirkan sekarang adalah bahwa Patriark tidak begitu sembrono, dan semua ini diatur oleh leluhur pohon. Itu benar, apalagi orang luar, bahkan anggota klan pohon emas biru berpikir bahwa karena kecemerlangan leluhur pohon, Patriark dapat membegal Kaisar King Kong. Pada saat ini, hati mereka penuh dengan kebanggaan. Mereka juga mengerti bahwa klan pohon emas biru telah berdiri sejak saat itu, dan tidak ada yang berani menggertak klan pohon emas biru lagi. Solen 5 chapter 890 Tu Huang. Tu Huang, ini Tu Huang. Entah sudah berapa tahun ini tidak terjadi. Berakhir. Balas dendam besar klan harus dibalaskan. Betapa mahal harga jatuhnya seorang kaisar. Ketika King Kong City selesai, Jin Yaosen sangat bersemangat sehingga wajah birunya akan berubah menjadi biru dan ungu. Dia terus melambaikan tinjunya, dan 6 paku di belakangnya bergetar dengan cepat. Mereka semua dapat merasakan bahwa Patriark tidak tiada, dan tanda-tanda vitalnya sangat normal. King Kong Jingjing telah binasa, dan sang Patriark masih hidup, apa yang bisa membuat mereka lebih bersemangat dari ini? Secara alami, mereka semua mendengar suara Kaisar Penghancur Jiwa, tetapi pada saat ini, tidak ada yang akan merespons sampai Patriark bangun. Bagaimanapun, ini adalah kehendak leluhur pohon. Energi kehidupan yang sangat besar diserap ke dalam cahaya dan bayangan leluhur pohon dari segala arah, sebagian mengalir ke tubuh para tetua ini, dan sebagian menyebar di udara, memperbaiki lubang yang telah meledak di udara, dan pada saat yang sama menyebar ke udara. Kaisar Penghancur Jiwa mengulangi apa yang baru saja dia katakan di luar, tetapi dia masih tidak mendapat jawaban. Sekarang dia tidak pergi, juga tidak tinggal. Jika leluhur pohon benar-benar bangun, bahkan istana leluhur tidak akan bisa mengendalikan yang satu ini. Bagaimanapun, orang ini dapat dikatakan sebagai leluhur dari seluruh keluarga monster roh, dan dia juga mengendalikan kekuatan hidup lain, dan merupakan eksistensi yang berada di atas kaisar mereka.
Namun, apakah benar-benar perlu membiarkan leluhur melahap semua energi kehidupan kota utama? Meskipun beberapa orang di kota King Kong telah pergi, masih ada banyak orang yang tetap tinggal. Jika orang-orang ini semua menelan vitalitas mereka, maka kota King Kong ini akan menjadi kota tiada. Hal seperti itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah benua Falan. Bisa dibayangkan jika situasi seperti itu terjadi, istana leluhur akan kacau balau. Awalnya, karena jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, Kekaisaran Richen akhirnya memiliki kesempatan untuk menang. Pada saat ini, jika seorang kaisar tiba-tiba jatuh, tidak ada keraguan bahwa klan monster akan mendapatkan kembali inisiatif. Situasinya sangat kompleks, begitu pula distribusi kekuasaan. Kaisar penghancur jiwa benar-benar ingin segera kembali ke istana leluhurnya, jadi dia harus mengumpulkan semua kaisar untuk menangani masalah ini. Tapi sekarang kecemerlangan pohon leluhur masih ada, dan dia terus melahap energi kehidupan. Sebagai perwakilan yang dikirim oleh istana leluhur untuk menangani masalah ini, tidak mungkin membenarkan kepergiannya. Di kota utama, ada puluhan ribu makhluk hidup, jadi menyerah saja. Dia benar-benar tidak berani. Pada saat ini, suara yang agak lemah keluar dari cahaya dan bayangan, dekrit leluhur pohon. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar penghancur jiwa buru-buru membungkuk lagi, kali ini bahkan hingga 90 derajat. Dia juga tidak ingin tiada, dia khawatir susu akan membuatnya marah. Semua Feng Hao Douluo klan King Kong Jing bahkan lebih tak tertahankan. Kaisar mereka sudah tiada, dan ketergantungan terbesar mereka hilang. Bagaimana mereka bisa berani memiliki sedikit pun peluang keberuntungan? Suara lemah itu tentu saja milik Tang San. Ordo leluhur pohon, keluarga King Kong Jing telah menyakiti orang-orang kita. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Aku akan membegal kaisar dari keluarga King Kong Jing sebagai contoh. Tidak mudah untuk membaca makhluk hidup, jadi aku akan merampas 30% energi kehidupan kota King Kong. Jika ada yang melakukan kejahatan terhadap klan kita lagi, nyawa mereka akan dirampas. Saat kata terakhir selesai, cahaya dan bayangan leluhur pohon besar perlahan menghilang, dan aura leluhur pohon yang jauh juga menyatu dan menghilang. Di bawah penjagaan 12 tetua klan pohon emas biru, Tang San duduk bersila di tanah, wajahnya pucat. Kaisar penghancur jiwa sangat lega. Bagaimanapun, leluhur pohon tidak membantai kota. Ini akhirnya menjadi keberuntungan dalam kemalangan. Dikatakan kehilangan 30% dari energi kehidupan, pasti makhluk yang lebih lemah membayar lebih, dan yang kuat mengumpulkan energi kehidupan mereka sendiri, dan kerugiannya akan lebih sedikit. Pada saat ini, Patriark klan pohon penghancur jiwa, Kaisar peringkat ketiga Kekaisaran Richen, tidak lagi memiliki keinginan sedikit pun untuk klan pohon emas biru. Ini sangat menakutkan, nenek moyang pohon yang telah tidur selama bertahun-tahun, setelah meletus, itu sangat menakutkan. Patuhi dekret, Kaisar roh surgawi penghancur jiwa dengan hormat berkata ke arah Tang San. Tang San perlahan membuka matanya dan sedikit mengangguk ke Kaisar surgawi penghancur jiwa, tetapi dia tidak menunjukkan betapa lemahnya dia. Kaisar penghancur jiwa menghela nafas dan berkata, Patriark Jin, aku ingin segera kembali ke istana leluhur dan melaporkan situasi di sini ke istana leluhur. Masalah ini adalah kesalahan pertama keluarga King Kong Jing, dan aku pasti akan melaporkannya menurut fakta. Keluarga pohon penghancur jiwaku hanya hari ini di bawah warisan leluhur pohon, kamu dapat yakin bahwa ketika kamu pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaanmu, aku pasti akan berdiri di sisimu dan sepenuhnya mendukungmu dalam laporanmu. Tang San mengangguk padanya lagi. Kaisar penghancur jiwa bahkan tidak melihat hadiah klan King Kong Jing yang kuat, dia naik ke langit dan langsung menghilang ke langit sebagai cahaya hitam. Tang San menutup matanya lagi dan bermeditasi di tempat. Merancang untuk membegal seorang kaisar, melemahkan kekuatan benua Falan, dan juga membebaskan lebih banyak ruang untuk dirinya dan Mei Gongzi untuk menjadi seorang kaisar. Manfaat yang dibawa oleh pembegalan King Kong Jing Huang oleh Tang San sangat banyak, keluarga pohon emas biru akan kembali ke hati mereka, kota King Kong, yang dekat Jian Cheng, pasti akan runtuh, mengintimidasi istana leluhur atas nama Raja Leluhur Pohon, membuka jalan untuk pembekalannya sendiri. Kosongkan lebih banyak ruang dan ciptakan kondisi untuk dirimu sendiri untuk menjadi kaisar. Lagi pula, jika Tang San menjadi kaisar, dia perlu menduduki posisi kaisar, semakin banyak posisi kaisar yang dikosongkan, semakin sedikit rintangan yang akan dia hadapi. Jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar memberi Kekaisaran Richen keuntungan tertentu. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi Bumi sangat kuat,
tetapi sekarang setelah ada satu kaisar surgawi yang berkurang, perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi halus. Sekali lagi, perubahan, situasi seluruh benua menjadi lebih kompleks, sehingga manusia dapat lebih menemukan ruang hidup di lingkungan yang kompleks ini. Ini semua adalah hal yang perlu dipertimbangkan Tang San. Itulah yang disebut menarik sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh, apalagi kematian seorang kaisar. Setidaknya sejauh ini, semuanya berjalan ke arah yang diinginkannya. Adapun pembekalan, dia tidak terburu-buru, selama dia menyelesaikan pembekalan sebelum Mei Gongzi bersaing dan merekrut kerabat, itu akan menjadi jaminan yang baik untuk bertahan hidup. Saat bermeditasi, Tang San memilah-milah pikirannya lagi. Adapun nenek moyang pohon hanya memiliki naluri, dan naluri adalah untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Suzu secara alami tidak akan keberatan dengan penghancuran King Kong Jing Huang. Bagaimanapun, adalah fakta bahwa keluarga King Kong Jing menindas keluarga pohon emas biru. Melahap sepertiga dari energi kehidupan kota King Kong juga dicapai oleh kekuatan leluhur pohon. Tang San hanya menggunakannya sebagai media. Untuk menyebarkan begitu banyak energi kehidupan ke udara berarti memberikan kembali ke seluruh plane, dan itu hanya baik untuk Suzu, sumber kehidupan plane, jadi semua yang dilakukan Tang San akan didukung oleh Suzu. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan di tubuh Tang San sepertinya mendidih. Dia menyerap semua kekuatan darah seorang kaisar tanpa kelalaian. Seberapa besar energi ini? Tang San secara alami berpikir dengan hati-hati untuk memilih King Kong Jing Huang sebagai target perburuannya. Dengan begitu banyak kota dan kaisar utama, kota utama mana yang tidak dijarah oleh klan pohon emas biru? Semuanya. Tang San dapat memastikan hal ini, setidaknya sejauh ini, tidak ada kota besar yang mengirim kembali anggota klan pohon emas biru. Ada beberapa alasan mengapa Tang San memilih King Kong Jing Huang untuk menyerang. Mengandalkan garis keturunan Vajra untuk meningkatkan kemampuan pertahanan sendiri dan meningkatkan kemampuan bertahan adalah tujuan penting Tang San, dan ada premis lain. Artinya, dia harus bisa melahap kekuatan darah kaisar. Solen 5 Chapter 891 dalam rencana. Basis kultivasi keseluruhan King Kong Tianjing berada di peringkat rendah di antara banyak raja klan monster. Pada saat yang sama, atribut dasarnya adalah atribut bumi, dan atribut bumi adalah yang paling damai dari semua atribut. Jika ini mengubah atribut api, Tang San hampir tidak tahan sekarang. Bulan berkultivasi di kota Jianmu benar-benar terlalu penting bagi Tang San, menebus kekurangan fisiknya sebelumnya, memperbaiki luka yang dideritanya saat melampaui bencana, dan mengumpulkan vitalitas yang sangat besar. Namun meski begitu, saat ini sangat sulit baginya untuk membawa kekuatan garis keturunan seorang kaisar. Dia harus mengandalkan kekuatan Jinsa yang dia peroleh ketika Mei Gongzi melampaui malapetaka dan kekuatan pemusnahan yang dia peroleh ketika dia melampaui malapetaka. Kekuatan darah yang perkasa disegel. Memang benar wajahnya pucat sekarang, tetapi itu bukan disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan, tetapi karena sangat sulit untuk menyegel dan membawa kekuatan darah kaisar. Bagaimanapun, kaisar adalah tingkat keberadaan yang berbeda. Tang San tentu saja dapat menyerahkan sebagian dari kekuatan darah, itu akan jauh lebih mudah untuk dibawa. Namun, dia mengambil risiko besar hanya untuk mendapatkan kekuatan penuh darah. Dengan kekuatan garis keturunan ini, ketika dia menerobos ke tingkat kaisar di masa depan, dia setidaknya dapat memastikan bahwa satu garis keturunan super mencapai peringkat ke-12, sehingga peringkat di antara yang terbaik di antara para kaisar. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kerasnya, selama tubuhnya tidak runtuh, dia pasti akan bertahan, menyegel kekuatan besar yang diperoleh dengan susah payah ini di tubuhnya, dan menyerapnya perlahan di masa depan. Kesadaran yang kuat, posisi para dewa, ditambah kekuatan banyak darah di tubuh, serta perwalian Bimen dengan energi kekacauan, dan bantuan keberuntungan di bidang baik dan buruk, butuh waktu penuh hari baginya untuk secara bertahap memasukkan energi ke dalam tubuhnya. Kekuatan darah King Kong Jing Huang ditekan, dan itu benar-benar mendebarkan. Namun, pada saat ini, Tang San lebih jauh menemukan kemampuannya di ranah baik dan buruk. Sebagai Kaisar King Kong, kematiannya tidak diragukan lagi membawa banyak kesialan. Dan ketika kematian benar-benar datang dan nasib buruk pecah, itu juga akan mengembalikan perubahan keberuntungan terbalik di seluruh plane. Akan ada lebih sedikit nasib buruk, dan secara alami akan ada banyak keberuntungan. Kurangnya seorang kaisar antara langit dan bumi memiliki dampak besar pada plane, dan kekuatan keberuntungan yang kembali juga sangat besar. Jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi ada di sini, maka Tang San tidak akan memiliki kesempatan sama sekali,
dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi pasti akan menambahkan keberuntungan ini untuk dirinya sendiri dan seluruh klan Rubah Surgawi tanpa ragu-ragu. Meskipun Kaisar Iblis Besar Tianhu sekarang berada jauh di istana leluhur, Kaisar Iblis Besar Tianhu cepat atau lambat dapat merasakannya. Sebelum Kaisar Iblis Besar Tianhu bisa merasakannya, Tang San tanpa basa-basi memimpin keberuntungan ini ke dirinya sendiri melalui ranah baik dan buruk. Setelah mata badaknya selesai menekan kekuatan darah Fajra, dia akhirnya menaikkannya ke 10. Dengan peningkatan ini, bidang baik dan buruk juga telah menyelesaikan evolusi serba. Dengan bantuan keberuntungan, kekuatan darah esensi King Kong telah sedikit stabil di tubuhnya. Jejak pertarungan atas kota King Kong telah menghilang secara diam-diam. Setelah persaingan sengit, langit cerah, tetapi hati orang-orang di kota King Kong semuanya tertutup awan tebal. Santo pelindung kota King Kong, satu generasi kaisar, baru saja jatuh. Ini setara dengan menghancurkan fondasi kota King Kong. Semua roh mineral di kota King Kong telah menjadi rumput liar yang tak berakar, dan tidak ada kaisar yang kuat untuk menjaga mereka lagi. Dan yang menyebabkan semua ini adalah leluhur pohon, salah satu dari 3 leluhur. Yang ini tidak tahu betapa menakutkannya itu, dan bahkan merampas seluruh kota dari 30% energi kehidupan yang tersebar di antara langit dan bumi. Tidak ada keraguan bahwa penurunan kota King Kong tidak bisa dihindari. Setidaknya untuk waktu yang lama, sampai kaisar dilahirkan kembali, roh mineral akan ditekan terlalu banyak untuk mengangkat kepala mereka. Ini membuat roh mineral, yang tidak dominan di kekaisaran matahari, menjadi semakin tak tertahankan. Orang-orang pohon emas biru masih tinggal di kota King Kong dan tidak pergi. Tidak peduli betapa sedih dan marahnya Feng Hao dulu, kota King Kong yang diwakili oleh Jin Chengwu, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Mereka telah kehilangan sepertiga dari energi hidup mereka, dan sekarang mereka tidak berani memiliki gagasan untuk melawan sama sekali. Bahkan Raja Kong Jingjing telah jatuh, mengapa mereka harus melawan? Senyum tipis muncul di wajahnya, kulit pucat Tang San berangsur-angsur kembali normal. Para tetua lainnya tidak bermeditasi, mereka hanya menjaganya, jangan sampai dia menderita sedikit kerusakan. Setelah menyaksikan Tang San membegal King Kong Jing Huang, di dalam hati mereka, Tang San sudah menjadi kaisar yang tidak bermahkota. Mereka semua mengerti bahwa klan pohon emas biru akhirnya akan bangkit. Di bawah kepemimpinan patriark baru, ia bangkit di bawah kecemerlangan leluhur pohon. Sejak saat itu, klan pohon emas biru berdiri, dan tidak ada yang berani memburu klan mereka, jika tidak, bahkan kaisar tidak akan mampu menahan cacingan itu. Membegal seorang kaisar tidak diragukan lagi adalah cara terbaik bagi klan pohon emas biru untuk membangun prestise mereka. Tanpa berpikir terlalu banyak, mereka dapat benar-benar yakin bahwa orang-orang pohon emas biru yang tersesat akan segera dikirim kembali. Jika setiap kota besar berani mempertahankan anggota klan pohon emas biru, maka mereka harus siap untuk dibalas oleh leluhur pohon. King Kong Jingjing sudah tiada, kaisar mana yang dapat memastikan bahwa dia dapat bersaing dengan leluhur pohon? Siapa yang berani mengatakan bahwa kehendak leluhur pohon tidak akan datang? Ketika Tang San memutuskan untuk menantang King Kong Jing Huang, mereka merasa luar biasa, tetapi ketika Tang San benar-benar berhasil dalam tantangannya, para tetua klan pohon emas biru menemukan bahwa semuanya telah berubah dan berubah. Cahaya klan pohon emas biru dimulai dari saat ini. Merasa Tang San membuka matanya, 12 tetua dari klan pohon emas biru langsung menatapnya. Jin Miaosen mendekat dan bertanya dengan lembut, "Saudaraku, bagaimana kabarmu?" Pada saat ini, hatinya penuh kebanggaan, betapa senangnya dia memiliki saudara seperti itu. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, aku sudah stabil. Ayo kembali ke kota Jianmu dulu." Oke. Jin Miaosen mengangguk cepat. Tang San mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Melewati menara ruang dan waktu, dia mungkin tahu sudah berapa lama dia bermeditasi. Sekarang, mungkin seluruh kekaisaran Richen tingkat tinggi, dan bahkan istana leluhur, telah menjadi kekacauan karena kematian King Kong Tianjing. Hanya dalam 1 tahun, ini adalah kaisar kedua yang telah jatuh dari benua Falan. Meskipun kerugian kekaisaran Richen tidak dapat dibandingkan dengan kekaisaran Tianyu, ada satu kaisar yang lebih sedikit, dan itu bukan pukulan kecil bagi kekaisaran Richen yang ambisius. Tapi jadi apa Tang San berdiri di atas kebenaran, terlebih lagi, bahkan di mata kaisar penghancur jiwa, bukan patriark klan pohon emas biru yang benar-benar membegal kaisar King Kong, tetapi patriark pohon. Mari kita kembali dulu, meskipun kekuatan garis keturunan Kaisar Kong Jing Huang hampir tidak tersegel, tetapi itu tidak terlalu stabil. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang lain sekarang,
begitu kekuatannya sendiri tidak mencukupi, segel itu akan dengan mudah dipatahkan oleh kekuatan darah yang mengerikan. Dia harus bermeditasi untuk jangka waktu tertentu untuk menyerap sebagian dari kekuatan garis keturunan Kaisar Kong Jinghuang dan membuatnya menjadi merek garis keturunan, sehingga dapat mengurangi kekuatan garis keturunan yang disegel, sehingga akan lebih mudah baginya untuk menanggungnya. Selusin sosok melonjak ke udara, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada orang-orang kuat dari roh King Kong. Tang San telah memimpin semua orang keluar dari kota King Kong. Solen 5 Chapter 892 kembali ke kota Jianmu. Apa yang akan terjadi pada kota King Kong selanjutnya bukanlah urusan Tang San. Meskipun keluarga King Kong Jing telah kehilangan King Kong Jingwang, kekuatan mereka tidak lemah. Lagi pula, masih ada beberapa raja besar yang mendukung mereka. Pengadilan leluhur seharusnya tidak dapat menggantikan kelompok kontrol dari kota utama di waktu yang singkat, hal yang mudah dilakukan. Melihat kota King Kong dari udara, semuanya tampak kembali normal, tetapi seluruh kota tidak semarak ketika mereka pertama kali datang, dan itu bahkan mengesankan. Kota King Kong saat ini jelas memiliki beberapa tanda penurunan. Ini bisa dilihat dari keberuntungan. Benar-benar berbeda dari suasana kota King Kong, 12 tetua dari klan pohon emas biru bersemangat tinggi dan meninggalkan kota King Kong, dan kegembiraan spiritual mereka benar-benar diungkapkan. Meskipun mereka masih memiliki perasaan yang luar biasa sampai sekarang, semuanya ada di depan mereka, dan mereka tidak tahan untuk mempercayainya. Mereka akan berjalan lurus kembali ke Jianmucheng. Kemanapun mereka lewat, banyak aura kehidupan muncul dari tanah. Tingkat kehidupan Tang San jelas telah meningkat lagi. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak sepenuhnya menyerap kekuatan King Kong Jinghuang, dia masih memiliki garis keturunan ekstra, dan tingkat hidupnya sendiri sama dengan kekuatan leluhur pohon. Ketika dia membegal King Kong Jinghuang integrasi yang lebih baik, pada saat yang sama, energi kacau juga meningkat sedikit ketika Yin dan Yang dua Qi pecah dan dipelihara. Jadi, sekarang dia memiliki beberapa perubahan. Tentu saja, perburuan King Kong Jinghuang tidak akan pernah bisa dilakukan lagi, hanya kesempatan ini. Sebelum dia benar-benar menjadi kaisar, Tang San tidak mungkin memburu kaisar lain, jika tidak, dia pasti akan dipukul paling keras oleh istana leluhurnya. Kembali jauh lebih cepat daripada ketika dia datang, dalam waktu kurang dari sepertiga waktu sebelumnya, Tang San memimpin kerumunan kembali ke kota Jianmu. Lebih dari 10 jam telah berlalu sejak jatuhnya King Kong Jingjing, dan di permukaan kota Jianmu, semuanya tampak normal. Faktanya, ketika Tang San membegal King Kong Jinghuang, leluhur pohon muncul di kota Jianmu, dan semua orang pohon emas biru dan kelompok lain yang tinggal di sini melihatnya. Berikutnya adalah visi di langit. Pada saat itu, tidak ada yang mengira bahwa ini adalah kejatuhan seorang kaisar, tetapi penglihatannya terlalu jelas. Kematian seorang kaisar tidak dapat ditutup-tutupi, meskipun Penatua Agung tidak sepenuhnya yakin, dia juga telah menerima beberapa berita. Pada saat ini, Penatua itu seperti semut di panci panas, sangat cemas. Sampai sekarang, masih sulit bagi Penatua Agung untuk membayangkan bahwa King Kong Jinghuang benar-benar tiada. Bahkan jika leluhur pohon itu bersinar terang dan melepaskan energi besar, dia sudah dekat, dan dia masih tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, di benua Falan, tidak ada situasi seperti Tu Huang selama ribuan tahun. Dan dia bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Tang San dan bahkan lebih dari selusin tetua lainnya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang San, tetapi dengan gangguan besar dan reaksi susu, jika dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan patriark baru, dia tidak akan percaya jika dia terbegal. Sulit untuk melihat harapan kebangkitan klan pohon emas biru dari patriark baru, tetua pertama berharap patriark baru bisa menjadi kaisar sesegera mungkin. Nenek moyang pohon bangun, dan klan pohon emas biru akhirnya memiliki peluang bagus untuk bangkit. Jika patriark baru jatuh seperti ini, itu akan merepotkan. Terlebih lagi, patriark baru kali ini keluar dan membawa Jin Miaosen, garis langsung lain dari leluhur pohon, bersamanya. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, klan pohon emas biru akan benar-benar hancur. Sambil menunggu dengan cemas, Penatua Agung mengirim seseorang untuk menanyakan kabar tersebut. Dari waktu ke waktu, beberapa berita kacau datang, dan dia tidak tahu apakah itu benar atau salah, jadi dia hanya bisa terus menunggu. Ketika dia melihat selusin sosok di langit, pada saat ini, Penatua Agung merasakan aura yang akrab. Terutama ketika dia merasakan nafas kehidupan yang memancar dari mereka, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis. Penatua pertama melihat sosok Jin Miaolin, secara sekilas,
dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia tidak tiada, Patriark baik-baik saja, baik-baik saja. Patriark bisa kembali, yang lebih baik dari apapun. Lalu ada Jin Miaosen. Adapun para tetua lainnya, dia tidak tega untuk memperhatikan sekarang. Tang San memimpin para tetua untuk turun dari langit dan mendarat langsung di depan pohon leluhur. Jika kamu terbang kembali ke kotamu sendiri, kamu akan terbang kembali, dan kamu tidak perlu masuk melalui gerbang kota. Patriark, tetua pertama berteriak dengan penuh semangat dan berjalan ke arahnya dengan cepat. Merasakan nafas kehidupan Tang San yang melimpah, dia akhirnya menetap di hatinya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Penatua pertama khawatir. Aku harus mundur untuk berlatih sekarang. Penatua kedua dan yang lainnya akan menjelaskan masalah ini kepadamu. Jangan khawatir, itu hal yang baik." Mengatakan itu, dia menepuk pundak yang lebih tua dan berjalan menuju leluhur pohon. Mereka tidak pergi untuk waktu yang lama, dan mereka mengalami perubahan besar, dan tubuh leluhur pohon juga mengalami beberapa perubahan. Tubuh leluhur pohon besar menjadi semakin jernih, warna biru pada batangnya sedikit lebih dalam, dan Tang San bahkan bisa merasakan kesadaran leluhur pohon semakin pulih. Tentu saja, sulit bagi pohon leluhur untuk benar-benar pulih dan sadar kembali, bahkan jika chaos Ki Tang San 10 kali lebih sulit. Ini ditentukan oleh level plane ini. Kekuatan penguasa alam terintegrasi antara langit dan bumi, dan tidak dapat memiliki kebijaksanaan sendirian. Ini adalah fitur penting dari alam non-dewa. Tidak ada yang bisa mengubah ini, bahkan jika energi plane itu sendiri sangat kuat, ini ditentukan oleh hukum alam semesta. Oleh karena itu, Tang San tidak khawatir bahwa Suzu benar-benar bangun, tetapi kesadarannya lebih terbangun, membuat naluri Suzu sedikit lebih kuat. Energi tubuh leluhur pohon juga menjadi lebih murni dan besar. Tang San datang ke depan leluhur pohon, mengangkat tangan kanannya, menekannya ke batang besar leluhur pohon, dan diam-diam menyampaikan kesadarannya. Kematian King Kong Jing Huang adalah hal yang baik untuk Suzu. Ketika seorang kaisar jatuh, berapa banyak keberuntungan dan vitalitas yang dikembalikan ke plane. Terlebih lagi, Tang San juga membimbing Suzu untuk menarik sepertiga dari energi kehidupan kota King Kong untuk dikembalikan ke alam. Hal ini membuat pengakuan Suzu padanya sedikit lebih. Pada saat yang sama, Tang San juga membawa kembali orang-orang pohon emas biru yang diculik oleh kota King Kong. Jerami cahaya biru terus memancar dari tubuh Tang San dan mendarat di sekitar tubuh leluhur pohon. Klan pohon emas biru yang masih hidup sangat lemah, dan kebanyakan dari mereka memiliki anggota badan yang patah dan lengan yang patah. Tang San menempatkan orang-orang pohon emas biru ini di sekitar tubuh leluhur pohon, untuk membiarkan kekuatan leluhur pohon memelihara mereka. Pohon-pohon layu yang mekar di musim semi adalah salah satu kemampuan bawaan dari klan pohon emas biru, bahkan jika hanya ada tunggul yang tersisa, dipelihara oleh energi kehidupan yang sangat besar dari nenek moyang pohon. Anggota klan pohon emas biru ini memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Aura yang diturunkan Suzu ke Tang San menjadi lebih lembut. Pertempuran kota King Kong membuat kesadaran dan naluri Suzu sepenuhnya mengenali juru bicara ini. Tang San juga dengan jelas merasakan bahwa aura kehidupan yang diturunkan leluhur pohon kepadanya menjadi semakin murni, mendekati aura kehidupan inti dari plane ini. Duduk dengan lutut disilangkan di depan tubuh pohon leluhur, punggung Tang San bersandar langsung pada tubuh pohon leluhur, diam-diam merasakan energi kehidupan yang lembut dan tak tertandingi, memasuki keadaan meditasi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus segera mulai menyerap kekuatan darah King Kong Jing Huang, jika tidak, segel tidak akan bisa bertahan. Kamu harus tahu bahwa kekuatan merek garis keturunan King Kong Jing Huang melebihi kekuatan semua merek garis keturunan di tubuhnya. Ini adalah kesenjangan antara urutan ke-11 dan ke-12. Dia harus membiarkan kekuatan merek garis keturunannya sendiri mengalahkan kekuatan merek garis keturunan King Kong Tian Jing Huang sesegera mungkin, jika tidak, akan ada masalah besar.